Idza maridul abdul mu'minu amarallahu ta'ala al malaikata an iktubu li abdi ahsana ma kana ya'malu fis sihhati war raha. Idza manakala apabila marido sakit, siapa yang sakit? Al abdu. Apabila sakit siapa abdu? Al mu'minu, seorang hamba yang beriman. Amarallahu ta'ala, maka Allah memerintahkannya, al malaikata, akan malaikat, anik tubuh, untuk mencatat, agar menulis atau agar mencatat, li abdi, bagi hambanya, ahsana makana ya'malu, yang terbaik apa yang ia kerjakan, bisihhati warroha, ketika ia dalam keadaan sakit ataupun sehat. Nah, jadi apabila seorang hamba, seorang mukmin, seorang hamba yang beriman itu sakit, ya. Apabila seorang hamba yang beriman itu sakit, lalu Allah memerintahkan kepada malaikat itu untuk menulisnya. Siapa yang ditulis? Hamba yang sakit tadi, ya. Untuk menulis, cari amal yang terbaiknya ketika dalam berbuat sesuatu dalam keadaan sehatnya ataupun sakitnya. Jadi malaikat ini disuruh Allah itu mencatat, cari, kalau bahasanya kartu asnya nih, ya. Kartu asnya nih. Jadi yang paling menonjol, yang paling terbaik di antara terbaik selama ia beramal. Apa yang paling terbaik itu biar dicatat sama malaikat ketika melihat seorang hamba itu sakit. Nah, idza maridul abdu, apabila seorang hamba itu sakit, al mu'minu, orang hamba yang beriman sakit, wal amatul mu'minatu, dan seorang perempuan yang beriman, yang beriman, ba'asallahu ta'ala ilaihi arba'atan minal malaikati qoblal marad, maka Allah memerintahkan daripada menyuruh kepadanya, pada malaikat, untuk mengirimkan, Allah mengirimkan ilaihi, kepada hamba tersebut, arba'atan, yaitu 4, minal malaikati, dari para malaikat. Seorang hamba mukmin sakit, gitu, tapi syaratnya mukmin, ya. Iya. Mukmin. Karena ini nanti akan menolong kita nih, keimanan kita itu akan menolong kita sendiri nanti. Iman itu apa sih, Beh? Kan gitu. Iman itu kan kita membenarkan dalam hati, itu mengucapkan dalam lisan, dan juga mengaplikasikannya dalam kehidupannya. Itu iman. Iman itu iman kepada Allah, iman kepada Rasul, malaikat, iman kepada Rasul, iman kepada kitab dan hari akhir, terus iman kepada qada dan qadar. 6B, bukan 5B, ya. Nah, itu rukun iman tuh yang harus kita imani. Jadi kalau udah bicara masalah keimanan itu, ya pertama kita harus beriman kepada Allah. Kalau kepada Allah, para malaikat juga kudu iman. Kitab-kitab Allah juga kudu iman. Kepada Rasul pun juga kudu beriman. Kepada hari akhir kudu beriman. Dan juga kepada qada dan qadar kudu kita yang imani. Nah, sifatnya iman itu sendiri, tarotan yazid wa tarotan yankus. Tuh, itu sifatnya iman tuh. Iman itu kadang-kadang naik, kadang-kadang turun. Nah, kita bisa merasakannya kalau iman itu turun. Ya, males deh. Gampang kita ngelihatnya. Males banget mau apa-apa. Kegelisahan, penuh dengan kegelisahan, penuh dengan kegalauan, penuh dengan kepanikan, penuh dengan rasa ketakutan. Ini tanda iman kita masih lagi turun. Nah, takut setan yang berlebihan pun juga termasuk lagi turun imannya. Coba ketika iman itu lagi naik,
setan juga nggak bakalan, kita pun juga nggak bakalan takut sama setan. Iya. Termasuk malas Ustaz ya. Hah? Malas Termasuk malas juga. Iya. Turun tuh, malas turun. Malas Nah, bantuin kita saya lagi tuh. ini lagi naik nih. Nah, Tadi siang itu digoda setan ya. Apa? Malas bantuin saya. Ya kan lagi. Nah, iya itu imannya turun tuh. Enggak usah pakai nilai sudah. jadi kita kalau udah kalau untuk menjaga hubungan gitu, Ya. ya udah namanya hubungan Allah sama manusia sama Allah, urusan ibadah gitu. Lagi turun imannya, Iya. rasanya. Udah, ya. Artinya itulah sifat-sifatnya iman itu kadang naik, kadang turun. Kalau kita lagi naik, itu ketenangan, Iya. tenang aja. Semua rajin dah. Mau punya masalah, Iya, tenang. nggak ada masalah, tenang. Nggak punya duit juga, tenang, Tenang, aja udah. iya. Happy pokoknya. Hah? Tenang. Nggak gelisah, nggak gelisah gitu, nggak gampang berkeluh kesah gitu. Itu iman lagi bagus. Iya. Tapi kalau imannya itu turun ya gitu kan tandanya. Punya duit Itulah susah. keimanan manusia. Enggak punya duit Sekarang susah. kalau imannya para nabi beda dengan imannya kita. Iman Iya. malaikat, kalau iman malaikat mah udah samin wa ta'na. Iya. Tugasnya malaikat ya udah disuruh sujud Sujud, aja. iya. Dari ia disuruh sampai nanti Sampai, hari iya. kiamat sujud Sujud aja. aja iya. Gitu. Tasbih aja sampai sono ya. Udah Sampai akhir. masing-masingnya nih. Tasbih aja. Manusia banyak tingkah. Nah, keimanan para nabi pun juga begitu. Para nabi pun juga ya beda sama kita. Ketika ia diuji gitu, Iya, sabar. sabarnya luar biasa, nabi. Iya, Kan nabi. gitu. Tapi kalau imannya kita, Waduh. ya udah. Kita begini mulu dah. Nah, Banyak tingkah ya, Ben. Ada batasnya. Nggak punya Nah. duit, Ria. Punya duit. bagusnya apa? Bagusnya imannya kita itu masih di backup sama siapa? Baginda Rasulullah Oh, iya. Sallallahu Oh, Alaihi iya. Wasallam. Andai kan kita nggak punya baginda Rasul Muhammad, Wah. Allah alam dan gitu. Iya. Apapun itu sudah di backup sama Nabi Muhammad. Bahkan Nabi Muhammad sendiri pun itu mengatakan iman yang paling mengagumkan itu imannya umat Nabi Muhammad. Gitu. Imannya umat Nabi Muhammad yang paling mengagumkan. Kata Nabi Muhammad bukan malaikat, bukan para nabi, bukan para sahabat, tapi iman yang mengagumkan itu adalah imannya umat Nabi Muhammad. Umat Nabi Muhammad. Kenapa? Karena gitu kata pertinyi ini itu kelarangan. Pertinyi ini kenapa? Kan kalau malaikat wajar. Iya. Udah digoda setan. Iya. Para nabi pun juga wajar karena mereka mendapatkan wahyu, mendapatkan mukjizat, berhubungan langsung dengan Allah, kayak Nabi Musa kalamullah langsung bicara dengan Allah, kan gitu. Wajar nggak? Wajar. Nah, Nabi Muhammad katakan imannya yang menakjubkan adalah imannya umatku. Kenapa? Karena mereka datang setelah aku tidak ada. Iya. Yaji'una qaumun yaji'una min ba'di, satu kaum yang datang setelah aku meninggal. Ya, yu'minu nabi, mereka beriman kepadaku. Walam yarauni, meskipun mereka tidak pernah melihat aku. Tuh, tapi mereka beriman. Iya. Ya, sahabat beriman wajar nggak mana? Wajar. Ketemu langsung. Orang ketemu, iya. Gitu. Bisa bicara langsung, nanya langsung, Nyaksiin. curhat langsung, menyaksikan mukjizatnya, menyaksikan bagaimana menerima wahyu, bertanya langsung. Nah ini ya kaumun, satu kaum yang datang setelah aku. Mereka beriman kepadaku meskipun mereka tidak pernah melihat aku. Itulah. Enggak. Yu'minu nabi walam yaroni yusaddiquni, dan membenarkanku apa-apa yang aku bawa, risalahku yang aku bawa gitu. Terus sunnahku yang aku bawa, mereka mempercayainya, mereka mengerjakannya, mereka mengamalkannya. Itulah iman yang menakjubkan. Nah, sehingga kata Nabi apa di akhirnya? Faulaika ikhwani. Mereka itu adalah saudaraku, bukan umatku lagi kan be? Saudaraku. Itu dia syaratnya. Iya. Syaratnya itu dia beriman baik kepada Allah, juga beriman kepada Rasulullah SAW dengan hakul yakin,
yang sebenar-benarnya, meskipun tidak pernah melihat Rasul langsung, meskipun tidak pernah hidup di zamannya, tapi kita beriman kepada secara hakul yakin, membenarkannya, mengamalkannya apa yang Nabi bawa. Al-Quran kita baca, kita jalankan hadis-hadisnya, sunnah-sunnahnya, amal-amal sirahnya, terutama juga sirah itu perjalanannya Nabi juga kita percaya, kita ikutin, kita tiru bagaimana ia ketika berada di satu majlis, ketika ia berhadapan dengan orang-orang yang rendahan, dengan kaum fakir miskin, bagaimana ia berhadapan dengan semua kehidupannya itu ya harus kita tiru. Itu baru membenarkannya. Nah, sehingga ketika seorang hamba itu nanti sakit gitu, nanti Allah memerintahkan malaikat, 4 malaikat itu untuk apa? Untuk nulis. Yang pertama, arba'atan minal malaikati qoblal marad, sebelumnya sakit. Fa ya'murullah ta'ala ahaduhum, maka Allah memerintahkan ahaduhum di antara mereka salah satu, ayyakhudha quwwatahu, mengambil daripada kekuatannya. Jadi orang nih ketika dia sakit gitu, ketika dia dalam keadaan sakit gitu, kita perhatikan ini diri kita nih, ini berbicara tentang bagaimana kita sakit dalam keadaan berserah diri. Jadi nggak nggerutu sakitnya. Jadi hikmah daripada sakit itu ada banyak sekali kebaikan yang kita rasakan. Nah, jadi ketika kita dalam keadaan sakit gitu, fa ya'murullah ta'ala, maka Allah akan memerintahkan salah satu di antara malaikat, yang pertama adalah mengambil kekuatannya, ayyakhudha quwwatahu. Nah, dia sebelum sakit tiba-tiba kok dia lemes nih. Nah, itu udah tuh tanda tuh, berarti dia akan sakit nih. Nah, fa ya'khudha quwwatahu, maka diambil itu namanya kekuatannya. Fa ya'khudhuha, lalu diambillah oleh malaikat kekuatan itu yang tadinya seger gitu, iya, jadi leto dah, loyo, udah fisik udah mulai berkurang, cicilan, layu, makanya. Nah, termasuk ya semuanya lah, tapi terlebih sih yang memang yang sudah tua renta itu lama-lama akan mengikis tuh fisiknya itu, lama-lama habis tuh kan gitu. Ya udah keriput dah kalau tua mah udah. Yang pertama itu diambil kekuatannya, fa yakhudhuha, maka diambillah kekuatannya, bi amrillahi, dengan perintah Allah taala, fa yad'afu, sehingga ia menjadi lemah. Wa ya'murusani, dan memerintahkan ke malaikat kedua, nah, ayyakhudha lazzatat ta'am, untuk mengambil daripada kenikmatannya makan. Lezatnya makan itu diambil. Iya. Jadi semua makan itu udah rasanya udah adem aja. Enggak selera makannya berkurang. Nah, Nah, kalau sudah selera makan berkurang, hati-hati dah tuh. Nah, tadi kalau fisiknya udah lemes, hati-hati. Jadi kita dikasih tahu nih. Iya. Yang kedua, kalau selera makan kita sudah berkurang, waspada, hati-hati. Kenapa hati-hatinya? Maksudnya untuk lebih dekat lagi pada Allah. Karena itu. Atau anak kita panggil dah, gue udah pada lemes nih. beli apa kayak gitu? Senggotong, Bet. Coba Bukan beli apa kayak gitu? anak kita Biar seger. Aja nggak seger. Beli apa kayak? Ya khudza ladzat ta'am, mengambil pada lezatnya, nikmatnya makan, min famihi, daripada mulutnya. Jadi mulut itu rasanya anta aja. Ya. Nah, rasanya huwa, bukan anta. Iya, huwa. Bukan antum be, antum. Huwa, iya. Bukan antum be. Nah, wa ya'muru salis, dan memerintahkan yang ketiga, ayyakhudha nura wajhi, mengambil daripada cahaya di wajahnya. Cahaya di wajahnya. Fayakunu musfarral wajhi, sehingga wajah itu menjadi pucat. Nah, itu tuh.
Iya. Anda ada tuh. Pokoknya kalau udah masuk ke rumah sakit, Iya, nih ya, satu iya. rumah sakit. Udah loyo. Nah, ada loyo. Ya, udah nggak rasa sama anak. Selera makan udah nggak Nggak ada. enak, iya. Ditambah kita Nah, muka pucet kita udah dah. pucet aja Ya dah. udah, anak panggilan tuh. Anak dah tuh, Iya. bukan anak panggil. Anak kudu apa? Kudu rajin ngaji. Iya, ngajiin. Bukan rajin, yang gue ngaji nggak cuma pas ketika sakaratul maut baru di ngajiin. Ketika emak atau bapak kita sakit nih, ya kita udah banyakin ibadah dengan biar ketika tua kita memang sembuh. nanti orang tua kita itu memang diambil sama Allah dalam keadaan baik nih, anak-anaknya dalam keadaan beribadah. Jadi dia baca Quran, dihadiahkan buat yang terbaik yang buat sakit. emaknya, gitu. Dia bersedekah untuk buat dihadiahkan buat ke emaknya, buat jadi wasilah, gitu. Jadi ketika memang Allah menakdirkan hari itu dia matinya pun Baik. dengan gembira, sudah anaknya pun juga mengiringi dengan amal-amal baik, orang tuanya pun juga meninggal dalam keadaan tenang. Coba kalau mak kita sakit, kita masih kasihkan aja, ngapain dia tahu kan gitu. Enggak mau ngomelin. Gitu. Sampai situ. Enggak, warisan gimana warisan? Wah, Kan gitu warisan gimana? Diambil wajahnya itu, Tanda tangan dulu sih. cahaya di wajahnya itu musfar wajhi, sehingga wajah menjadi pucat, udah nggak seger lagi. Makanya dulu saya punya mertua bener-bener saya amatin banget dari pertama dia udah mulai kena sakit tuh, hari demi hari, minggu demi minggu, bulan demi minggu. Tahu udah kalau anaknya memperhatiin pak kagak ada tuh. iya, mantul perhatiin nih. Nah, kita mah mantu namanya orang kita mah ngaji ya. Jadi kan wah, ini mertua kita daya tubuhnya udah mulai menurun nih. Gitu. Menurun. Berapa lama tuh terus lama-lama makan juga udah nggak berselera nih, ngatiin terus makan nggak kelihatan nafsu makannya. Iya. Udah kok lama-lama kok wajahnya kok jadi pucat, nggak berseri lagi gitu, nggak, ya pokoknya pucat gimana sih, beda lah, mana seger mana Iya. itu kelihatan deh gitu. Nggak lama di akhirnya dikirim masuklah rumah sakit. Ya udah, kalau udah masuk rumah sakit, masuk ke ICU, ya udah kita mah Tinggal doain. tinggal doa aja yang terbaik sama Allah. Iya. Gitu. Nggak ada lagi Artinya, doain pokoknya. iya, minta yang terbaik gitu. Kita doain gitu. Ya udah, kita apa-apa yang kita ngaji, kita ngapain tuh udah buat ngiringin, andai kata memang mertua itu memang meninggal di waktu dekat ini, seenggaknya kita sudah mengiringinya dengan kebaikan. Itu tuh pucat tuh Iya. Memberikan bekal. Karena untuk pergi untuk pulang pun juga sebenarnya kenapa masih ditahan-tahan nih gitu, malaikat masih ngasih dispensasi juga sebenarnya buat keluarganya. Iya, supaya Gitu. anak ngumpul aja. Biar anaknya itu udah ibadah dah, iringin nih orang tua lu dengan kebaikan dah, lu sholat lah, lu ngaji lah, lu zikir lah, lu ngapain lah gitu. Yang penting ketika memang di saat mak lu gua ambil nih, gua cabut nyawanya, lu dalam keadaan beramal baik gitu loh. Iya, semua bagian lah Sehingga memudahkan orang tua. pun kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa yakunu musfarul wajhi. Iya, Beh. Nah, kalau mengalami pikun gimana? Hah? Mengalami pikun dulu. Kalau pikun udah enak lagi udah. Hah? Kalau pikun udah nikmat lagi udah. Iya. Udah Pikun nggak aja. punya Tanggungan, ya? tanggungan lagi. Makanya kita yang nggak sempat doain, istilahnya tahu-tahu meninggal gimana itu Pak? Kita sendiri. Ya yang itu punya dia, apa? makanya kan itu dia kan mati itu kan ada yang mati tiba-tiba kan begitu. Mati kan rahasia Allah kan. Iya. Ada yang mati, makanya ada yang mati dengan sebab sakit. Makanya kita ketika memang kita sakit gitu, alhamdulillah. Iya. Nah, untuk menenangkan hati kita, oh ternyata sakit itu luar biasa hikmahnya. Ternyata sakit itu membawa hikmah buat kita. Artinya apa hikmahnya itu? Itu diambil kekuatannya, diambil cahayanya, Makanannya, diambil nafsu. kenikmatannya. Tujuannya apa? Tar dulu. Nah, ayakuda nura wajhi fa yakunu musfarral wajhi, sehingga wajahnya menjadi pucat. Wa ya'muru rabbi. Nah, ini dan memerintahkan yang keempat ayakhuza jami'a zunubihi, memerintahkan malaikat yang keempat untuk mengambil jami'a zunubihi, seluruh dosa-dosanya.
enak kan? Sakit ya. Sakit. Iya. Makanya kalau sakit itu ya memang walaupun kita pengennya sehat, cuma dalam keadaan sakit ya kita jangan banyak protes udah. Iya, biar Nikmatin, berserah diri. Sakitnya kita itu luar biasa, didampingin sama Allah dan malaikatnya. Di akhir tadi diambil seluruh dosanya. Itu. Iya. Nah, jadi kalau untuk biar kita tenang, biar sakit kita itu penuh dengan kenikmatan, nggak banyak keluh kesahnya, menerima, ya udah kita banyak zikir, kita banyak sholawat, itu banyak sholawat. Kalau kita turutin namanya sakit pun hati-hati, iblis itu banyak banget yang godain kan gitu. Makanya dari situlah akhirnya sakit itu akan membawa dampak positif buat kita. Nah, itu. Jadi ada dua sikap yang seorang hamba lakukan. Ada di mana ada di mana manusia itu yang agresif mendekati Allah. Tapi juga ada di mana Allah sedang dekat-dekatnya kepada hambanya. Kalau manusia yang mendekat, yang agresif mendekat kepada Allah seperti melalui sholat, kayak ini kita ngaji nih, kita agresif nih mendekat kepada Allah. Nah, tetapi ada kondisi di mana Allah itu sedang dekat dengan seorang hambanya di saat sakit. Gitu. Sedang dekat-dekatnya tuh. Nah, kalau kita gitu, kita tergantung kita. Mau nggak kita menyambut itu Allah sedang dekat dengan kita? Kudu peka jadinya. Kalau nggak dibantu sama zikir, sama muhasabah, ya udah gitu aja, udah nggak ada makna sakitnya. Ya. Tapi kalau kita sakit, posisi sakit itu adalah ketika Allah sedang dekat-dekatnya dengan kita, kita mau nggak menyambut, menarik, bahasanya menyambutnya kedatangan Allah yang dekat dengan kita. Nah, kalau sudah kita sambut, udah kita pun juga enak, nikmat sakitnya. Tuh, itu dua kondisi di mana ada yang agresif, di mana ada manusia yang agresif mendekati Allah, di mana Allah yang agresif mendekati kita, di antaranya dengan sakit atau musibah lain-lainnya. Nah, wa ya'mur Rabbi dan memerintahkan keempat ayyakhudhu jami'a dzunubi, seluruh dosa-dosanya diambil. Fa yakunu tahiran, maka sehingga menjadi tahir, suci. Keadaan suci dia meninggal tuh ya. Iya. Makanya ada sakitnya setahun. Iya. Nah, itu ada sakitnya 2 tahun. Yang nggak segampang kita ucapkan. Jadi kalau memang udah sakit kayak gitu, kita sudah tahu kayak gini, udah jadikan sebuah kenikmatan. Iya. Artinya apa? Ini orang tua kita ini sakit gitu dalam rangka dosa-dosanya lagi diangkat. Sehingga ketika ia mati dalam keadaan suci. Jami'a dzunubi fayakunu tahiran, sehingga menjadi suci anil dzunubi, dari zunub. Nah, faida aradallahu, apabila Allah menghendaki, menginginkan, ayyasfiyahu, menyembuhkan daripada sakitnya, ya'murullah ta'ala, Allah memerintahkan Allah memerintahkan malaikat alladzi akhadha quwwatahu bi ayyadfa'ah ilaihi. Apabila Allah menghendaki dia sakit gitu, ternyata Allah menghendaki dia sembuh. Iya. Kan gitu. Jadi sakit itu nggak mesti harus mati besokannya. Iya. Nah kan ajal mati, aja Allah kan begitu. Iya. Ya pokoknya kalau sakit itu pikirannya dua, antara sehat lagi apa. Nah itu dia. Makanya kita pintar menyikapin kita. Jangan sakit ngeluh, sehat ngeluh. Nah udah. Istighfar mah kagak, selawat mah kagak. Saat apa itu termasuk cobaan? Cobaan. Cobaan cuma bagaimana kita menyikapinya. Kayak babe dulu tuh. Bagaimana kita menyikapinya. Udah ruang gua lagi anuan. sakit tahun? gitu. Hah? Terus Berapa tahun? Udah 2 minggu, sebulan di ruangan anuan ya. Alah mending sebulan. Asal kita nengok ke kiri, orang dibungkus sudah. Saya nengok ke kiri, dibungkus, dirapiin, kita istighfar mulu itu, ya Allah gitu. Ini kayak Alhamdulillah kan kasih sembuh. kayak saya lagi ngamatin mak saya juga. Mak saya pun juga udah kekuatannya udah diambil nih. Udah nggak ini lagi, udah lemes buat tiap hari itu. Saya amatin terus, ntar sampai liatin wajahnya, wajahnya masih berseri, masih belum kelihatan pucat. Iya. Kita merhatiin terus kan. Kayak tadi makanya saya langsung ke sono itu,
emang saya nengok bagaimana perkembangan mak saya ini sakitnya nih kan gitu. Oh mas, tadi pagi katanya sempat drop kan aneh, bawa ke rumah sakit. Emang tiap hari kan disuntik dulu mak saya. Udah suntik insulin terus. Iya. Kasihan. Gitu. Makanya perhatiin nih, wajahnya bagaimana nih. Oh wajahnya masih ada sinar-sinarnya. Berarti Sebut cahaya. Enggak belum. masih sehat dah kalau Ya, lihat. baru lemesnya aja nih. Iya, baru lemes doang. aja. Baru kekuatannya. Baru kekuatannya aja. Nah, Makan masih doyan. makan ya nggak terlalu doyan juga sih Ben, namanya udah ini juga kan. Sabut. Faida aradallahu ayasfiyahu, maka ketika Allah itu menghendaki menginginkan dia sembuh, ya'murullah ta'ala, maka Allah memerintahkan kepada malaikat yang tadi mengambil kekuatannya bi ayyadfa'ah ilahi, untuk mengembalikannya lagi. Jadi kuatannya pulih kembali. Yang tadinya udah lemes nih, dibalikin lagi kekuatannya. Jadi dia punya tenaga lagi. Lama banget tuh pemulihan. Wa ya'muru al-malakal ladzi akhadha ladzatat ta'am, dan Allah memerintahkan kepada malaikat alladzi yang akhadha ladzatat ta'am, yang mengambil daripada lezatnya makan, bi ayyadfa'aha ilaihi, untuk mengembalikannya lagi. Jadi selera makan tuh ada lagi. Nafsu dah. Ya kan gitu kan kalau sakit kan. Iya. Orang awalnya tuh udah lemes, nggak nafsu makan. Makan apa juga gak masuk udah. Iya, nggak langsung makan. Ternyata sudah melalui syariat gitu, sudah ke dokter, dirawat, diobatin. Allah mengizinkan untuk sembuh lagi, dibalikin lagi tuh kekuatannya, dibalikin lagi nikmat makannya, dibalikin lagi selera makannya. Oh, makan ini jadi lebih terasa lagi. Oh, sayur asem begini rasanya. Oh, udah pulih kembali tuh rasa makan-makannya. Gitu. Balikin lagi tuh dibalikin lagi. Iya. Kekuatan dibalikin, nafsu makannya pun juga dibalikin lagi. Kalau Allah menghendaki dia sembuh. Gitu. Wa ya'murul malakal ladzi akhadha nura wajhihi, dan memerintahkan kepada malaikat alladzi yang akhadha mengambil nura wajah, nura cahaya wajhihi, di wajahnya, bi ayadfa'aha bi ilaihi, untuk mengembalikan lagi cahaya kepadanya. Mengembalikan cahaya yang tadi diambil sama malaikat, ini cahayanya nih yang tadinya udah pucat gitu, dibalikin lagi sehingga wajahnya pun berseri lagi, seger lagi. Itu tanda-tanda sembuh tuh. Iya. Udah boleh pulang tuh kalau di rumah sakit. Pulang lah tuh. Wah, gitu. Tapi udah lupa gitu. Syukurnya hilang Rumah lagi. aku juga nambah stres, Be. Tertinyi-inyi lagi, Be. Iya. Kekuatannya dibalikin, nafsu makannya dibalikin, cahaya dibalikin, dosa-dosanya gimana kira-kira? Enggak. Kan balikin. Iya. Wala ya'murullaha ta'ala, dan tidak memerintahkan siapa Allah, al-malaka akan malaikat, alladzi yang akhadha mengambil zunubahu, dosa-dosanya, ayyadfa'ah ilaihi, dan wala ya'muru. Tadi kan ya'murullaha, sekarang wala ya'muru, dan Allah tidak memerintahkan kepada malaikat yang mengambil dosa-dosanya untuk tidak dikembaliin. Enggak. Iya tuh. Enak. Ya. Luar biasa pas sakit kan. Iya. Makanya jangan ngeluh doang, sakit mah istighfar banyakin. Ini mah sakit pilek aja. Oh loh. Pilek mulu nih. Bisa aja kan sakit. Hah? Izin. Bisa aja kan Iya. sakit, izin. Itu hikmah daripada sakit. Wow, udah inget aja. Katanya nyambut tamu tetap juga. Lah iya dong, mas sakit terpaksain itu. Itu mah bukannya sakit. Makanya kalau bicara masalah rezeki ya gitu. Masalah rezeki sebenarnya mah udah dikasih sama Allah, sampai kalau nggak kerja ntar nggak dapat rezeki. Nah itu butuhnya orang sakit, kayak kerja dapat rezeki dia. Buah-buahan banyak di sampingnya, makanan banyak di sampingnya. Gitu. Yang apa tuh? Bedakan mana rezeki, mana yang sehat. Kepingin. Ya. Pengennya banyak banget. Gitu. Kalau Allah mah ngebutuhin semuanya, sampai orang-orang yang nggak punya rumah, yang di gelandangan di jalan, kasih makan. Orang sakit aja dikasih makan. Kok buktinya kalau kita ke rumah sakit nengokin tuh buah-buahan ada, malah banyakan dia daripada di rumah kita. Iya, emang kalau soal rezeki mah Allah, orang non Islam juga dikasih rezeki. Iya, gitu. Nah, dan Allah tidak mengembalikan dosanya.
Nah, fayakhirul malakul ta'ala sajidan fayaqulu, sehingga malaikat itu mengadu kepada Allah. Fayaqulu, dan berkata, ya Rabb, wahai Tuhanku, kunna arba'ata amlakin, kami 4 malaikat, ya, fi amrika, yang telah di dalam kunna arba'ata amlakin minal malaikati fi amrika, yang memerintah, artinya yang dapat perintah darimu, perintah dari Allah. fa amartahum bi ayyusallimu ma akhadhu minhu, dan kami telah menjalankan atau apa-apa yang kau perintahkan untuk mengambil daripada mereka, itu yang orang sakit tadi, kekuatannya, nikmat makannya, cahayanya. Falima, dan kenapa lam tak murni, dan kenapa engkau tidak memerintahkan aku bi an adfa'a ilaihi, untuk mengembalikan ilaihi kepadanya ma akhadtu minaz zunub, yang aku telah ambil dosanya. Kenapa enggak aku balikin lagi itu dosa-dosanya? Gitu. Fayaqulu Rabb, maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, la yuhsinu min karomi, tidak baik untuk aku, katanya, an amaruka, agar untuk memerintahkan kepadamu, antarudda dzunubahu, untuk mengembalikan dosanya yang orang sakit tersebut, ba'da, setelah ma'at abtu nafsahu, setelah aku buat mereka capek atau sakit dengan penderitaannya. Jadi Allah nggak menghendaki, Allah nggak tega. Sudah setahun aku kasih dalam keadaan capek, susah payah menahan sakit, dan penuh kesabarannya, penuh keikhlasannya, menerima dia sakitnya, dia terima, sabarnya pun dia luar biasa gitu, sehingga Allah nggak memerintahkan untuk mengembalikan lagi dosa-dosanya. Penghormatan daripada orang tersebut sudah bisa menerima tentang ujian yang aku berikan kepadanya. Nah, artinya apa? Ketika kalau sakit sembuh, ya enak, alhamdulillah. Nggak sembuh pun juga ketika memang sudah ajal, ya sudah, alhamdulillah. Tohiran wa mutahhiran. Nggak meninggal pun juga, akhirnya itu dosa nggak dibalikin lagi, enteng lah gitu. Jadi iya, cuma bikin ntar kalau udah sehat mah dia bikin dosa lagi, umat lagi. Gitu. Luar biasanya gimana coba rahman rahimnya Allah, kan gitu, masih dikasih kemarin sakit. Nah itulah makanya sakit itu sebenarnya tempat kita bermuhasabah, tempat kita berintrospeksi diri. Termasuk sayang lo ya. Iya, termasuk sayang sama kita. Allah sayang sama kita. Iya. Tempat introspeksi diri, tempatnya kita bermuhasabah. Karena di saat kalau dalam kitab Al-Hikam itu Ibnu Athaillah, posisi orang sakit itu adalah posisi Allah sedang agresif deketin kita nih. Kita mau nggak nyambutnya itu, menggapai tangannya bahasanya. Iya. Gitu. Jangan biarkan tangan-tangan biasa ya. Gitu. Nah, menggapai kehadirannya, menyambut kehadirannya. Mau nggak? Kalau menyambut kehadirannya kita pun enak menjalaninya. Tapi kalau nggak kita sambut, kita nggak peka gitu, nggak diawali dengan bermuhasabah, introspeksi, ya udah cuek aja, terkapar aja lah. Iya. Ya. Tapi kalau orang sudah sudah mau menyambut kehadiran Allah gitu, udah dia bisa dengan nerima. Kalau yang sakit sampai bertahun-tahun udah lah enak, dosanya habis. Kapan sampai ngomongin apa? Langsung meninggal. Kapan saya muter sampai gitu. Itu kan karena sampai ngomong gitu. Itu karena nggak ngaji, jatuhnya kan gitu. Sampai nggak tahu. Lah kita kan udah ngaji nih, jadi kan enak nih, kan gitu ya. Dikasih tahu nih sama Nabi nih kalau lu sakit, lu begini. Jangan lu terima aja dan nikmatin sakitnya, karena itu luar biasa kebaikan yang Allah berikan. Walaupun punya ke masjid gitu ya. Jangan dipaksakan juga. Kalau emang nama sholat mah di mana aja. Iya. Karena kan sajadah sujudu kan gitu. Masjid bukan di masjid doang. Kamu ada masjid. Di rumah kita gue masjid. Masjid itu kan isim makan dari kata sajada. Yasjudu, sajadatan. Makanya ada sajadah. Iya. Masjid isim makan. Kita sholat di rumah itu masjid. Karena
dari kata saja dia sujudu. Nah, adanya masjid, musola itu memang dirapihkan sama Islam. Dirapikan nih biar ada simbol tempat sujud nih, begini gue bikin bangunan masjid. Nah, Kan kalau dulu dilanggar tuh. dilanggar mulu. Dilanggar oleh sholat juga. Tapi banyak orang yang mau langgar. Dilanggar mulu. Makanya Nah, kalau kita sholat di masjid, di musola kan nilai plusnya ada silaturahminya. Iya. Di situ ada tahu kita, oh si A kemana kagak nongol ya, oh lagi sakit ternyata kali 3 hari kagak nongol. Kan gitu, orang tahu, oh ya tengokin yuk kan gitu. Jangan udah sholat berjamaah di masjid atau di musola, temen jemaahnya sakit 3 hari, cuek aja nggak tahu. Namanya nggak jemaah itu, nafsi walaupun sholatnya jemaah cuma nafsi di sini. Iya, sama aja bohong. Iya jauh kan gitu. Nah, mudah. Ya belum tahu, Be. Ya Rob, ya Allah, fayaqul malak, maka malaikat berkata, ya Rob, wahai Tuhanku, ayu syai'in asna'u biha. Lalu aku apain ini nih dosanya nih yang setelah aku ambil, aku apain ini dosanya? Lah disuruh balikin nggak boleh. Aku Iya. apain nih? Iya, malaikat nanya tuh ya. Malaikat nanya. Iya, Wa yaqulu lahu Rabbu azza wajal. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, izhab watrohha fil bahri. Pergilah engkau dan buanglah fil bahri di lautan. Jadi dosanya orang yang sakit tadi setelah malaikat ambil itu dosa-dosanya dibuang ke laut. Gitu. Berarti di laut banyak dosa apa ya? Dimakan hiu. Buat Iyunya dosa kan dong. Ikan kan ada dosa mau enggak dia mah. makanya dosa. hati-hati juga tuh kalau dengan di laut itu pakai dosa. Banyak dosa. Kayak laut tuh kayak. Namanya kapal tenggelam gitu. Banyak orang telanjang. Tapi seneng. Seneng waktu pakai dosa. Fayadhabu, maka berangkatlah siapa al malaikat wa yatrahuha, dan membuangnya dan menerbangkannya, menyebarnya fil bahri di lautan. Wa yakhluqullah ta'ala min tilkal junub timsahan fil bahri walawir tahala ilal akhirah yakhruju minad dunya tahiran minaz zunub. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, huma yaumin walailatin kafaratun sanatin. Sehingga sebagaimana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, huma, apa huma nih? Huma. Bukan pakai ha, ini kayak ha, huma. Demam be, demam. Huma itu demam. Demam meriang, panas dingin. Iya. Huma yaumin walailatin, huma sehari semalam, kafaratun sanatin. Itu Allah jadikan pelebur dosa selama setahun. Babe meriang nih, panas dingin sehari semalam, dosa babe setahun tuh dihapus. Oh iya, enak juga ya. Sakit mau nggak sakit? Agak. Nah, bukan tadi lagi meriang, Be. Udah hilang. Kemarin sakit juga apa ya? Habis-habisan. Cuma sakit. Habis-habisan sakitan. Iya. Tapi ngomongnya sakit tapi bohongin. Iya sakit tuh yang dikit. Jadi kalau sakit meriang Kalau sehari dingin, semalam itu dosa kita setahun tuh ya. setahun diampunin. Tapi meriang beneran, Be. 2 hari berarti 2 tahun. Iya. 3 hari berarti 3 tahun. Seminggu meriangnya berarti 7 hari itu tuh 7 tahun. 7 tahun. Nah, gitu. 7 tahun diampun cuma orang mati, Be. Berarti kalau cuma setengah hari, cuma setengah tahun dong. Bahkan ada yang meriang cuma sebentar, Be. Ya gitu udah kan. itu matematikanya ya gitu. Karena ada yang meriang terus udah Kalau yang tahu- anget gitu kan. Kalau Itu tahu tuh. pahalanya ya istilahnya keutamaan orang sakit ya, obat nggak laku. Apotek nggak laku. Ya Orang tetap pengen di sakit semua. tetap ada ikhtiarnya. Ada ikhtiar. Ada Iya, dosa. Kalau kita diemin aja malah kita tambah parah. Bukan, Bang. Alhamdulillah cepet mati saya begitu ntar. Artinya apa? berobat. Artinya ketika memang dia harus berobat, dia berobat. Gitu. Iya. Ikhtiar berobat. Ikhtiar. Itu disuruh. Disuruh berobat.
Enggak ikhtiar malah. Ya, ikhtiar ke dokter. Ditanya kita sakit apa? Lah kita kan makanya ke dokter ya. Kalau tahu lah enak. Kalau kita meriang sehari. Nah setahun. sehingga nanti Iya. kita bisa, jadi kalau udah kayak kita atau orang tua kita sakit atau saudara kita sakit, Iya. ya kita ngamatin aja. Kita liatin dah nih. Iya. Oh wajahnya udah pucat. Oh, Wah, hawa nafsu makannya udah ya enggak udah. Minta selera tarik nih. sama Allah. Dua Ya, kemungkinan. kita beliin apel kagak mau dia bilang B, gitu ya. jadi ada dua kemungkinan B. Bisa sembuh, bisa juga mati. Udah itu doang. Iya, dua tuh. Nah, kalau udah- Kalau kagak sembuh mati. Ya, mati. Iya, gitu aja. Yang penting kita bagaimana minta mendoakan yang terbaik buat orang tua, Orang tua. kita. Orang tua kita lagi ini kita dampingin itu. Gitu, kita dampingin artinya kita imbangin dengan amal-amal kita sebagai anak. Jangan orang tua kita lagi sakit, kita mah asik aja mabok. Kita asik aja ngapain dah tuh pokoknya Main dah, keluar. dah. Nah, makanya harus diiringi dengan udah lu ke majelis ilmu lah, lu ke majelis zikir lah, ke majelis sholawat lah, apa aja udah dalam rangka mengiringi ketika orang tua kita sakit. Dan ketika memang hari itu orang tua kita meninggal, alhamdulillahnya anak-anaknya sedang beramal soleh. Jangan Tenang, gara-gara enak. ngejudi Jadi, pasukan. tenang dah tuh kan gitu. Dibilang Katanya, bapaknya meninggal. Malaikat, kata malaikat, wah, ini tepas nih gue hari ini nih, mumpung anaknya lagi khusyuk-khusyuknya Iya. ngaji nih. Cabut Nih, emaknya nih. biar bahagia nih. Mumpung lagi ada sebab masih Iya. sakit kan gitu. Buat ada sebab Nah, buat artinya kebaikan. Kehil. Nah, ya khruju minad dunya, keluar dari dunia tohiron, suci minaz zunubi daripada dosa. Humayomin, meriang atau panas dingin atau demam sehari semalam, kafaratun sanatin, sebagai penebus dosa selama Satu tahun. Jadi gitu deh ya. Hmm. Jadi kalau sudah kayak gini kan enak tuh. Iya. Artinya tetap ya kita ikhtiar, kita berobat, tapi jangan udah berobat masih aja ngerutu. Masih gini aja udah jalan berobat. Obat aja dah. Tuh, udah nih. Minum obat, Gua usah minum obat. mikirin makanan, ntar datang sendiri makanan udah. Tengokin sama Babe nih bawa apel. Tengokin sama Pak Yusuf ini bawa bolu. Aneh. Udah. Agak nafsu makan. Ya, wallahu A'lam bishawab. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Iya. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Amin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Amin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Amin. Wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Amin. Ya arhamar rahimin Amin. irhamna. Ya arhamar rahimin irhamna. Amin. Ya arhamar rahimin irhamna. Fastajib du'ana wa akhir da'wahum alhamdulillahi rabbil alamin.